Jawablah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 yang ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, anak-anakku yang guru sayangi, seperti biasa, pagi ini kita akan belajar dengan waktu dan jam yang sama. Pada pagi ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, anak-anakku, mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Oke, yang sudah mendengar supaya lebih mantap. Yang belum, nah tunjukin ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Mari anak-anakku, kita bersama-sama mendengarkan kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita simak kisahnya seperti berikut. Mari. Dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita teladani, khususnya terkait dengan ketaatan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh agar mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dengan penuh ketaatan kepada Allah, Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya agar mereka mau menyembah kepada Allah. Namun, di antara kaumnya hanya sedikit saja yang mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang yang mengikuti ajakan Nabi Nuh di antaranya adalah kaum fakir dan kaum du'afa atau kaum yang lemah. Oke, anak-anak yang guru sayangi, tadi kita sudah mendengarkan ya cerita tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Ayo kita ingat lagi, kita kira-kira teladan apa yang perlu kita contoh. Bagus, 1 tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, kita lanjutkan ceritanya ya. Masih penasaran kan? Kita lanjutkan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Bahkan menurut riwayat, Nabi Nuh berdakwah untuk kaumnya selama 950 tahun dengan jumlah pengikut tidak lebih dari 80 orang saja. Orang-orang yang tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab untuk mereka. Nabi Nuh lalu berdoa kepada Allah agar Allah memberi hukuman kepada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini mendapat cemooh dari orang-orang kafir. Setelah pembuatan kapal selesai, Nabi Nuh meminta kepada kaumnya untuk menaiki kapal tersebut. Ia juga mengangkut setiap hewan seperti burung, kambing, kuda,
ayam, dan hewan lainnya dengan jumlah sepasang. Setelah Nabi Nuh bersama pengikutnya berada di atas kapal, datanglah banjir yang besar. Langit mencurahkan hujannya dengan deras. Mata air di bumi pun mulai memancarkan airnya dengan kuat. Ketika kapal mengapung di atas air, Nabi Nuh melihat anaknya yang kafir. Ia memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Tetapi anaknya menolak ajakan Nabi Nuh dan berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari banjir besar." Saat melihat air membanjiri rumah dan mengalir dengan derasnya, kaum Nabi Nuh yang kafir merasa akan binasa. Mereka mencari tempat-tempat tinggi untuk menyelamatkan diri, tetapi sayang sekali, ternyata banjir itu telah mencapai puncak gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nabi Nuh dan pengikutnya bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikan kepadanya. Kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dari kapal tersebut dan memulai kehidupan yang baru. Oke, anak-anak yang guru sayangi, tadi kita sudah mendengarkan ya cerita tentang kisah tauhid Nabi Nuh alaihissalam. Ayo kita ingat lagi, kita kira-kira teladan apa yang perlu kita contoh. Bagus, satu, tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang kerja kerasnya. Harus kita tiru. Kita sebagai seorang pelajar, kita tiru kerja kerasnya dengan belajar bersungguh-sungguh supaya sukses. Baiklah anak-anak, Bu Guru kira sampai di sini pembelajaran kita. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WA atau di WhatsApp Bu Guru. Akan Bu Guru jawab dengan senang hati, dengan sepenuh hati. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita anak-anak dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab ya salam Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.